Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kasih-Nya Tuhan kita bisa berkumpul di mana saja kita berada dalam ibadah kaum muda remaja dan siapapun yang mengikutinya, baik secara online dan juga langsung. Kami bersama-sama mengucapkan selamat beribadah. Haleluya, kita akan nyanyikan Ku Mau Belajar Untuk Bersandar. Bersandar pada firman, ku mau hidup selalu dipenuhkan dengan kelimpahan kuasa. Mau belajar, ku mau belajar untuk bersandar pada selalu dipenuhkan dengan kelimpahan kuasa-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar bersandar kepada firman-Mu, belajar mengandalkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena nyata firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, menolong kehidupan kami, bahkan menyempurnakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kami mengundang Engkau Tuhan, yang adalah kepala dalam tubuh, yaitulah sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami mau usir, kami mau tengking hanya dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja berhadir di tempat ini, melingkupi setiap hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, kita lanjutkan pujian selanjutnya. Peganglah firman-Nya. Kita nyanyikan dengan sukacita. Apa bahaya datang, Yesus mau tolong sekarang. Sandar pada tangan yang kuat, serahkanlah nafsu-Mu, Yesus beri kuat selalu. Dia beri hibur setiap saat. Bawa semua susah-Mu pada Yesus Tuhanku. Percayalah akan firman-Ku. Bangunlah yang lelah, Yesus tahu semua susah. Tangannya pegang nasibmu. Peganglah firman-Nya, peganglah firman-Nya. Firman Allah tidak berubah. Peganglah kitab suci, setialah sampai mati. Firman Allah tak berubah. Baik, 3. Allah tetap meski dunia tak kenyang. Dia buka jalan buat anaknya. Apa susah hatimu karena digoda setu? Yesus beri tolongan segera. Peganglah firman-Nya, peganglah firman-Nya. Firman Allah tidak berubah.
Peganglah kitab suci, setialah sampai mati. Firman Allah tak berubah. Peganglah firman-Nya, peganglah firman-Nya. Firman Allah tidak berubah. Peganglah kitab suci, setialah sampai mati. Firman Allah tak berubah. Ya, firman Allah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dan perjanjian Allah itu tetap dan kekal. Oleh sebab itu jangan pernah ragu ketika kita membaca firman. Apa yang difirmankan Tuhan itu masih berlaku sampai sekarang, dengan kuasanya dan dengan pengajarannya dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Kekuatan kita hanya dari firman-Nya. Kita nyanyikan lagu selanjutnya, Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Ia mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, memang bekerja di ladangnya Tuhan kadang-kadang membuat seseorang itu memiliki penyakit bosan dan bersungut-sungut dalam melayani Tuhan. Tapi kita harus memiliki Roh Kudus yang memberikan kepada kita semangat dan berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Haleluya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan bersama. Engkau ada bersamaku
setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kau ragukan kasih-Mu bersamamu Tuhan. Bersamamu Tuhan, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Dari awal kita nyanyikan, Engkau ada bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau ada di setiap musim kehidupan kami, tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Itulah kekuatan yang kami dapat rasakan Tuhan ketika kami berpegang akan firman-Mu. Kekuatan kami tidak pernah habis, bahkan selalu diperbaharui oleh firman-Mu. Tetapi ketika kami lemah, kami melepaskan firman-Mu, bukan kekuatan kami saja yang hilang, terutama pengharapan kami dan iman kami semakin
tidak ada, tapi oleh karena kami berharap kepadamu, kekuatan kami selalu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami, sampai Engkau memberikan pertolongan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengar firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan juga semua yang mendengarkan, semua berada dalam pengaruh dari kuasa Roh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati mereka yang di rumah-rumah, di mana saja mereka mendengarkan siaran ini. Engkau yang memberikan pengertian, bahkan memberikan iman kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan segala pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Kita buka Alkitab kita di Amsal 3 ayat yang Amsal 3 ayatnya yang ke-17. Amsal 3 ayat yang 17. Kita beberapa kali kita akan mendengarkan dari kitab Amsal yang adalah kitab atau suratan dari seorang raja yang berhikmat, yang memberikan hikmat juga kepada kita anak-anak muda. Oleh sebab itu anak-anak muda usahakan belajar atau membaca dari kitab Amsal supaya ada hikmat-hikmat yang diberikan di kitab Amsal ini. Ada pengajaran yang terkandung dalam hikmat dari Raja Salomo. Ya, dan hikmat ini juga suatu karunia dari Roh Kudus. Tidak semua diberikan, karena hikmat itu adalah pemberian daripada Tuhan. Pemberian bagi mereka yang mau menerima dan mencari firman Tuhan. Nah, kalau kita tidak pernah mencari firman Tuhan, hikmat itu tidak akan pernah kita dapatkan. Bahkan kita nanti akan terhilang, karena hikmat dunia ini lebih dicari oleh anak-anak kaum muda. Kita baca ya di ayat yang ke-18 ya, ayat yang ke-18. Sekarang kita masuk ayat yang ke-18. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Kita baca bersama-sama. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ini ada kunci di sini bagaimana kita mendapat pohon kehidupan selagi di dunia ini. Jadi selagi di dunia ini Tuhan juga memberi pohon kehidupan. Yang diambil dari pohon kehidupan adalah buahnya yang memberikan kepada kita kehidupan. Nah, kita lihat sekarang hikmat yang Tuhan akan terangkan pada hari ini tentang hikmat yang ada dalam Yesus sendiri, ya. Nah, jadi hikmat seperti pohon yang memberikan kehidupan bagi orang yang berpegang kepadanya. Jadi hikmat itu adalah seperti pohon yang memberikan kehidupan bagi orang yang memegangnya. Kita akan ambil 2 poinnya tentang hikmat. Hikmat ini yang pertama kita lihat. Ia ini yang dimaksudkan ia di dalam ayat yang ke-18 ini adalah hikmat. Nah, hikmat. Kita baca dari 1 Korintus 1. 1 Korintus 1 ayat yang ke-24. 1 Korintus 1 ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Ya. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus 1 ayat yang ke-24. Tetapi yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ya. Jadi di Amsal 3 ayat 18, ia memberikan menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya.
Ya, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Nah, jadi hikmat ini sebenarnya di dalam Amsal ini tertuju hampir semua itu dan berlembaga pada Yesus. Itulah hikmat. Hikmat itu adalah Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang disalibkan. Ya, Yesus yang disalibkan. Nah, kalau Yesus tidak disalibkan, itu tidak menjadi hikmat. Tapi kalau setelah Yesus disalibkan, nah itulah menjadi hikmat keselamatan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Jadi hikmat Tuhan, kita baca ayat yang ke-25, ayat 25. Nah, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Nah, hikmat ini disampaikan di ayat yang kedua ini, dikatakan ini adalah seperti kebodohan, ya, seperti kebodohan bagi orang yang paling berhikmat di muka bumi, ya, paling berhikmat di muka bumi. Ya, Yesus itu adalah suatu kebodohan. Apa itu Yesus? Buat apa ada Tuhan disalibkan? Buat apa Tuhan menyerahkan dirinya? Buat apa Tuhan itu mati bagi umat manusia? Ini orang ini kalau dikatakan oleh dunia bodoh, ya. Tapi kalau kita yang percaya kepadanya, ini adalah suatu hikmat. Tidak ada jalan lain untuk kita mendapat hikmat, dan tidak ada jalan lain untuk kita mendapat selamat daripada hikmat Tuhan. Yaitulah Kristus yang disalibkan. Yesus yang disalibkan adalah hikmat Tuhan. Walaupun dianggap manusia bodoh, walaupun dianggap oleh orang-orang yang tidak percaya adalah kebodohan. Ya, buat apa ada Tuhan datang menjadi manusia? Itu suatu kebodohan bagi manusia yang tidak percaya dan yang akan binasa. Ya, mereka tidak mempercayai. Orang Israel pun tidak mempercayai. Dan itu suatu kebodohan bagi mereka yang berhikmat. Ya, ditujukan kepada orang-orang Israel. Lebih ditujukan kepada orang Israel, karena Israel itu kita mengenalnya dengan segala hikmat kepandaian dari orang Israel. Dan mereka tidak mau menerima Tuhan. Ya. Jadi Kristus ini adalah kekuatan dan hikmat Tuhan, ya. Kristus adalah kekuatan dan hikmat Tuhan. Jadi Kristus itu adalah kekuatan kuasa Allah yang menyelamatkan orang yang percaya. Dan Kristus adalah inti dari hikmat Tuhan dan inti dari rencana Allah yang bijaksana, ya, yang disebut bodoh bagi dunia, tetapi inilah hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan kepada mereka yang akan diselamatkan. Nah, bagi yang tidak akan diselamatkan, ini menjadi suatu kebodohan. Dan mereka tidak akan mengerti hikmat Tuhan ini. Nah, jadi hikmat itu, ya, ia menjadi pohon kehidupan. Hikmat ini menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Jadi Kristus itu bisa, dan di sini Kristus ini bisa menjadi pohon kehidupan bagi mereka yang berpegang kepadanya. Kita baca di Wahyu. Nah, kita sekarang masuk tentang pohon kehidupan. Ya, Wahyu 22 ayat yang kedua. Wahyu 22 ayat yang kedua. Nah, ini pohon kehidupan yang dulu pernah ada di Taman Eden dan juga ada di Taman Firdaus. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Nah, kalau pohon itu tidak mungkin berbuah hanya satu. Ya, berbuah hanya satu buah. Tidak, ya, tidak. Pohon itu dia berbuah banyak dan lebat. Dan pohon itu biasanya ada musimnya. Ada musim, saya dulu tahu
tentang buah-buahan. Kadang-kadang ada buah mangga, musim mangga murah, tapi ketika tidak musim mangga, buah itu mahal. Buah itu mahal. Atau alpukat, ada musimnya. Ada musimnya. Semua itu hampir semua ada musimnya. Nah, ketika tidak ada musimnya, buahnya itu sedikit dan harganya mahal. Ya, dan harganya mahal. Ada yang ada musimnya, sampai kalau buah yang tidak yang ada musimnya, ketika tidak musim buah-buahan tidak ada. Stoknya sudah habis. Nah, jadi di sini ada ungkapan bahwa buahnya itu berbuah 12 kali dan tiap bulan sekali. Nah, ini artinya buah pohon kehidupan ini dia tidak ada musimnya, selalu menghasilkan buah. Dari Januari, Februari sampai Desember. Nah, di sini juga kita lihat di kerajaan surga atau di surga ada 12 bulan. Ada tahunnya. Ada tahunnya 12 bulan. 12 bulan 12 kali dan tiap bulan sekali, berarti ada 12 bulan juga. Ya, artinya sini Yesus yang adalah pohon kehidupan. Ya. Jadi inti dari hikmat Tuhan adalah Tuhan Yesus. Dan siapa yang memiliki hikmat Tuhan, siapa yang berpegang kepada hikmat Tuhan, yaitulah Kristus, dia menjadi pohon kehidupan. Ya, asal kita memegangnya. Jadi kita lihat pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu yang pertama letaknya di tepi aliran sungai. Ya. Pohon kehidupan itu letaknya di tepi aliran sungai. Kalau kemarin ya saya olahraga di sekitar sungai, olahraganya jalan kaki ya. Jadi saya melihat benar-benar kalau tumbuh-tumbuhan yang berada di tepi aliran sungai, daunnya segar, tanamannya tinggi-tinggi, ya, buahnya segar, ya, pohonnya besar-besar, dan begitu menarik dilihat. Kalau ada pohon yang ditanam di tepi sungai, dan orang tidak perlu memberi air, memberi pupuk, dia sudah tertanam dengan sangat baik, ya. Jadi pohon kehidupan ini yang pertama itu ditanam di tepi aliran sungai, artinya tidak pernah mengalami masa-masa kering, ya. Yang kedua, berbuah setiap bulan, atau dia tidak mengalami masa atau musim buah. Setiap saat dia berbuah, atau bisa dikatakan dia selalu tidak pernah mengalami musim kemarau, musim tidak berbuah, selalu berbuah, ya, selalu berbuah. Tidak pernah mengalami kekeringan, tidak pernah mengalami buah, ya, tidak berbuah. Kita lihat ada pohon ara di tepi jalan. Kita mendengar bukan perumpamaan, ya, kita mendengar bahwa ada kisah bahwa Tuhan pernah melihat pohon ara di tepi jalan. Di tepi jalan, dia melihat pohon ara di tepi jalan tidak menghasilkan buah. Ya, tidak menghasilkan buah, sehingga dikutuk oleh Tuhan sampai ke akar-akarnya. Ya, kita jangan menjadi pohon yang ditanam di tepi jalan. Kita harus menjadi pohon atau kehidupan yang ditanam di tepi aliran air. Nah, kalau seorang tidak di tepi aliran air, kalau tidak di tepi aliran air, dia akan ditanam di tepi jalan. Di tepi jalan, dia tidak melihat buahnya, sekalipun banyak dan lebat daunnya.
Banyak sekali anak-anak Tuhan yang tidak berbuah karena jauh daripada tepi aliran air. Ya, walaupun daunnya lebat. Nah, kita jangan sampai dilihat oleh Tuhan tidak ada buahnya sama sekali. Ya, perisai kehidupan kita, apakah kita ada buahnya atau tidak? Kalau kehidupan itu tidak pernah menghasilkan buah, seperti pohon ara yang ditanam di tepi jalan. Ketika Tuhan merasa lapar, ya merasa lapar ini artinya dia ingin dipuaskan. Ya. Jadi Tuhan sebenarnya ingin melihat semua orang, ya semua anak-anak Tuhan, pada suatu saat dia akan menuntut buah. Ya, mungkin bahasa menuntut ini ada orang tersinggung, tapi saya katakan seperti itu. Tuhan ingin melihat, bukan hanya ingin melihat saja, Tuhan ingin makan dari buah-buah kehidupan rohani kita. Nah, saudara, kalau anak Tuhan mungkin masa sekarang masih belum berbuah, masih hanya suka atau senang pada daun-daunan saja, ini hanya perkara-perkara dunia, ya. Tapi tidak mengalami buah, tidak mendapat buah, tidak menghasilkan buah. Pada suatu saat Tuhan akan melihat orang yang tidak menghasilkan buah, dia akan menjadi kering sampai ke akar-akarnya. Ya, sampai ke akar-akarnya. Kalau sudah Tuhan katakan kering sampai ke akarnya, benar-benar kering. Ya, kalau kita lihat ada pohon yang kena petir. Nah, kalau pohon kena petir, kira-kira mati nggak pohonnya? Kadang-kadang kita lihat hanya terbelah saja, tapi tidak mati. Ya, tidak mati sampai ke akar-akarnya. Tapi ketika kita lihat kalau Tuhan berkata kering sampai ke akar-akarnya, tidak pernah lagi hidup, menghasilkan buah. Jadi supaya kita waspada pada penampilan Tuhan, pada pribadi Tuhan. Kalau kita hanya melihat pribadi Tuhan yang penuh kasih tapi tanpa keadilan, kita nanti bisa menjadi orang-orang yang gegabah, orang-orang yang seenaknya dalam hidup. Ya. Nah, Tuhan ingin melihat buah-buah dalam kehidupan kita. Ya. Terus daunnya dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Yang pertama tadi, pohon kehidupan ini dia ditanam di tepi aliran air sungai. Yang kedua, berbuah setiap bulan. Tidak ada musim buah, selalu, ya. Artinya tidak dia musimnya bulan ini bulan, tidak. Maksudnya di sini adalah dia ada di setiap musim. Setiap musim. Tidak pernah mengalami namanya kekeringan. Tidak ada pernah mengalami keadaan yang tidak berguna. Jadi orang yang tidak berbuah itu tidak berguna. Ya, buat apa ada pohon tetapi tidak ada buahnya? Ya, walaupun hanya rindang, hanya memberi kesejukan. Tapi kalau pohon itu adalah pohon yang berbuah, dia harus menghasilkan buah. Kalau pohon itu pohon alpukat, harus menghasilkan buah alpukat. Kalau pohon itu pohon kehidupan, harus menghasilkan buah kehidupan. Ya, yang pertama berbuah-buah setiap saat. Yang ketiga, daunnya dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Nah, apa gunanya dari buah pohon kehidupan? Ada di Kejadian 3.
Nah, jadi kalau seseorang memakan buah kehidupan, Tuhan di sini menampilkan dia sebagai hikmat. Bagi siapa yang berpegang pada hikmat, ia menjadi pohon kehidupan. Ya. Ayat yang ke-23. Boleh ayat yang ke-22. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi kalau ada orang atau seseorang memakan buah pohon kehidupan ini, dikatakan dalam Alkitab dia hidup selama-lamanya. Nah, jadi Adam dan Hawa diusir oleh Tuhan karena mereka sudah melanggar titah Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Ya, kalau orang yang tidak setia ini kepada Tuhan, kemudian memakan buah pohon kehidupan, dia akan hidup sampai selama-lamanya. Tetapi Tuhan akhirnya melarang Adam dan Hawa ini supaya ia tidak masuk ke Taman Eden. Buat apa Tuhan melarang manusia untuk masuk ke Taman Eden? Tujuannya adalah untuk mereka tidak mengambil buah kehidupan. Jadi inilah pohon yang ada di tengah-tengah menjadi pusat kehidupan dari Adam dan Hawa. Ya. Tujuannya Tuhan mengusir Adam dan Hawa adalah supaya mereka tidak memakan buah pohon kehidupan, ya, buah pohon kehidupan. Nah, jadi kalau kita memakan buah kehidupan, dikatakan dalam firman Tuhan, dia akan hidup sampai selama-lamanya. Di dalam Yohanes 6 ayat 58, dia juga sebagai roti hidup, roti yang memberi kehidupan. Ya, sama dikatakan seperti di Kejadian 3 tadi, Yohanes 6 ayat 58. Kita baca bersama-sama. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup sampai selama-lamanya. Ia akan hidup selama-lamanya. Jadi kehidupan akan didapat bagi mereka yang memegang firman Tuhan. Ya, bagi mereka yang memegang firman Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, ada roti kehidupan. Ada roti kehidupan. Dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Walaupun orang sudah mati, tetapi kalau dia memiliki roti hidup, dia memiliki buah kehidupan, dia akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Nah, jadi yang berpegang kepada firman Tuhan, dia akan dikaruniakan oleh Tuhan buah kehidupan. Dari mana buah kehidupan itu? Itu dari hikmat Tuhan, dari Tuhan. Ya, dari Tuhan. Jadi orang yang mau makan, artinya mau makan itu mau menyatu. Kalau kita makan roti, roti itu menjadi darah dan daging. Nah, jadi kalau orang tidak mengalami persekutuan dengan Tuhan, kehidupannya akan menjadi kering. Kehidupannya akan mengalami kematian secara rohani. Tapi kalau kita mau memakan atau bersekutu, menggunakan segala karunia yang diberikan kepada kita, yang diberikan Tuhan kepada kita, kita bersekutu, kita mendarah daging dengan firman Tuhan, berpegang pada firman, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ya, jadi mengapa banyak orang khawatir? Mengapa banyak orang bimbang?
Mengapa banyak orang takut dan banyak percaya dan banyak orang yang tidak mau tahu, terutama untuk orang-orang Kristen. Sayang sekali kalau sudah orang Kristen tetapi tidak mendapat keselamatan, ini lebih menderita dibandingkan daripada orang-orang yang di luar Kristen, orang-orang yang mengenal Tuhan, tahu akan keselamatan, tapi tidak memanfaatkan keselamatan. Banyak orang walaupun sudah mengenal Tuhan, dia berseru-seru, tapi Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Sekalian pembuat kejahatan, mereka yang tidak pernah berpegang pada firman Tuhan, mereka yang sudah diberi firman Tuhan. Ya, Tuhan memberi. Nah, tugas kita memegang. Ya, karena kita diberi, tapi kita tidak pernah membawa firman, tidak berpegang pada firman. Ya, tidak mau. Ya, mengapa banyak anak-anak Tuhan hidupnya khawatir, bimbang, tidak ada buahnya, tidak ada kepercayaan, tidak mau tahu. Ya, karena mereka tidak mau berpegang kepada firman Tuhan. Bukan orang itu tidak sanggup, ya. Saya tidak sanggup lagi memegang firman Tuhan. Bukan itu jawaban yang tepat, tapi jawaban yang tepat karena orang itu tidak mau memegang firman Tuhan. Baginya firman Tuhan itu bukan kehidupan, tidak seperti pohon kehidupan. Bagi mereka yang tidak berpegang pada firman, firman itu hanya menyusahkan saja. Ya, bagi mereka yang tidak mau berpegang pada firman, firman itu menjadi beban saja. Ya. Bagi mereka yang tidak mau berpegang pada firman, firman itu hanya omong kosong saja. Ya. Kalau kita mau berpegang pada firman, kita berarti mengasihi Tuhan. Tapi orang yang tidak mau berpegang pada firman Tuhan, kasihnya kepada Tuhan tidak ada. Tidak ada kasihnya kepada Tuhan. Ya, itu arti yang pertama, hikmat yang menjadikan pohon kehidupan. Hikmat itu bisa menjadi pohon kehidupan bagi mereka yang berpegang. Dan mereka yang berpegang disebut berbahagia. Sekalipun ketika kita memegangnya, banyak orang yang mau menjatuhkan kita, banyak orang yang tidak suka kepada kita, banyak duka cita yang kita alami. Tapi kalau kita mau berpegang kepada firman, itu adalah kehidupan bagi kita semuanya. Ya, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, nah kalau kita sudah mendapat kehidupan, nah baru kita lihat di Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Ya, ini orang-orang yang berpegang pada firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita baca bersama-sama. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati di sini kalau kita kaitkan dengan Amsal tadi, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Berbahagialah yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terus, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya, kalau misalnya orang sudah mendapat hikmat Tuhan, mendapatkan Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Ya,
seperti seperti pohon kehidupan yang ada di dalam Firdaus. Dia tidak pernah mengalami kekeringan. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Selalu. Tidak ada namanya musim bagi seseorang yang mengandalkan Tuhan. Kadang-kadang kita kalau lihat anak-anak Tuhan, ketika mau ujung tahun, ada yang semakin dekat kepada Tuhan. Mulai awal tahun, mulai jauh. Pertengahan tahun, mulai dekat. Setelah dekat, menjauh lagi. Setelah menjauh, mendekat lagi. Itu orang-orang yang belum konsisten dalam kehidupan rohaninya. Tidak setia. Jadi orang yang hidup mengandalkan Tuhan, dia setia menghasilkan buah. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Setelah kita mendapat kehidupan dari pohon kehidupan, itulah Yesus sendiri. Jadi pohon kehidupan itu dapat kita rasakan bukan hanya di Firdaus saja, tapi buah kehidupan itu semua berlembaga kepada Tuhan Yesus. Dia memberi buah kehidupan. Makanya ada orang mati tetapi dia hidup. Karena dia sudah mendapatkan buah kehidupan. Mereka yang mati tetapi mengandalkan Tuhan, dapat dipastikan dia walaupun belum merasakan namanya buah kehidupan itu, dia sudah mengalami manisnya buah kehidupan itu bersama Tuhan. Dan buah kehidupan itu kalau dimakan, ia akan hidup sampai selama-lamanya. Dan begitu juga orang yang memakan atau bersekutu dengan firman Tuhan, berpegang pada firman, dia akan hidup sampai selama-lamanya. Orang yang hidup ini, dia dipercaya memberi kehidupan bagi banyak orang. Dia dipercaya memberi kehidupan bagi banyak orang. Ia panas terik. Panas terik di sini artinya pencobaan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan tidak takut akan pencobaan masalah. Pencobaan masalah, tidak takut. Kita dengar di kisah benih yang ditanam di tanah berbatu-batu. Dia ketika mengalami panas terik, dia sudah layu. Tidak ada air, tidak ada kehidupan. Dia tidak pernah menghasilkan buah. Itu orang yang ditanam di tanah yang berbatu-batu. Di tepi jalan, dia tidak pernah mengalami pertumbuhan. Mereka yang di tanah berbatu-batu ada pertumbuhan, tapi tidak pernah berbuah, tidak pernah tekun. Baru saja pencobaan sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Mereka yang ditanam di semak berduri, dia hampir berbuah, tetapi tidak matang. Tapi mereka yang ditanam di tanah yang baik, di dekat aliran sungai, dia akan berbuah-buah. Ada amin? Oleh sebab itu, pegang firman Tuhan. Mereka yang merasakan, mereka yang mendapatkan, mereka yang memegang firman Tuhan, dia mendapatkan buah pohon kehidupan. Dan di pohon kehidupan itu ada daun-daunan
yang menyembuhkan segala penyakit bangsa-bangsa. Ada kesukaran, mungkin ya, ada aniaya, ada duka cita. Meganglah firman Tuhan. Kita tetap bertahan di setiap kehidupan kita. Musim-musim, orang ada musimnya. Tapi anak Tuhan tidak ada musim, selalu berbuah. Setiap saat berbuah dalam kehidupan anak-anak. Apa buah yang dimaksud ini? Itulah buah pertobatan. Ya, buah pertobatan yang kita hasilkan. Kalau buah pertobatan yang kita hasilkan buah pelayanan yang manis. Jangan melayani tanpa bertobat. Ya, melayani tanpa bertobat nanti hasilnya menyandung orang. Tapi kalau pelayanan kita hasil dari pertobatan kita, itu memberikan buah yang manis dan bisa memberi kehidupan, bisa dilihat oleh banyak orang. Kita nyanyikan saja, bertahan dan kuatlah. Ya, setiap pohon menghasilkan buah. Dia dari kecil mulai bertumbuh, terus bertumbuh sampai besar, akhirnya berbuah. Inilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, berpegang pada firman Tuhan. Bertahan dan kuatlah saat pencobaan silih berganti, meskipun tak kau mengerti mengapa hal itu terjadi. Pandanglah kasih mempelai surga, Dia tahu segala kesusahan. Mengerti tetesan air matamu pada salib. Dia tanggung segalanya. Bertahan dan kuatlah. Bertahan. Ya, pada saat kapan orang mulai melepaskan firman? Ya, banyak kali saat kita melepaskan firman, saat kita memegang yang lain, entah itu harta, entah itu apapun yang menarik, ya, entah itu bisa pencobaan yang membuat kita lepaskan firman Tuhan, tidak kuat, tidak sanggup. Tetapi Tuhan melihat segala kesusahan kita. Dia tahu, mengerti, dan menghitung setiap tetesan air mata kita. Mengerti tetesan air matamu pada salib. Dia tanggung segalanya. Percaya semua indah pada waktunya, asal kau berpegang firman-Nya. Bagai emas murni, bagai emas murni yang telah teruji. Bertahan dan kuatlah. Dari awal kan bertahan dan kuatlah. Bertahan dan kuatlah saat pencobaan silih berganti, meskipun tak kau mengerti. Haleluya.
Justru di saat pencobaan kita harus memegang firman Tuhan. Mengapa hal itu terjadi? Pandanglah kasih mempelai surga. Dia tahu segala kesusahanmu, mengerti tetesan air matamu. Pada salib Dia tanggung segalanya. Percaya semua indah pada waktunya. Percaya semua indah pada waktunya. Asal kau berpegang firman-Nya, bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan kuatlah. Percaya semua indah pada waktunya. Percaya semua indah pada waktunya. Asal kau berpegang firman-Nya, bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan kuatlah. Percaya semua indah pada waktunya. Percaya semua indah pada waktunya. Asal kau berpegang firman-Nya, bagai emas murni yang telah teruji, bertahan dan kuatlah. Bertahan dan kuatlah. Bertahan dan kuatlah. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya. Demikianlah Tuhan kerinduan kami, agar Kau berikan kekuatan bagi kehidupan kami yang lemah ini. Justru pada saat kami lemah, nyata kuasa-Mu melindungi kami. Kuasa-Mu memberikan kekuatan bagi kehidupan kami untuk bisa memegang segala firman-Mu yang telah Kau sampaikan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena Engkau adalah pohon kehidupan dan kami memakannya Tuhan, mendapat kehidupan. Dan setelah kami mendapat kehidupan, kami dipercayai bisa banyak orang. Dan biarlah Tuhan nyata kasih-Mu atas kehidupan kami. Engkau memberikan firman Tuhan. Tugas kami memegang firman itu supaya apa yang Kau firmankan tidak kami lepaskan. Bahkan kami jangan meninggalkan Engkau Tuhan sedetik pun Tuhan. Memang itu adalah berat bagi daging, tetapi bagi roh kami semakin dikuatkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, jawaban atas kehidupan kami. Semua jawaban ada dalam hikmat-Mu. Itulah Engkau sebagai yang mendapat hikmat daripada-Mu. Mereka juga sebagai pohon kehidupan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Walaupun ada panas terik, mereka tetap bertumbuh, bahkan semakin bertumbuh dan berbuah. Dan juga kami tidak mengalami masa-masa kering yang membuat banyak kehidupan tidak setia Tuhan, karena mereka menjauh daripada-Mu. Tapi kami kalau ditanam di tepi aliran air, kami selalu menghasilkan buah yang baik untuk Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kiranya firman-Mu Engkau tanamkan pada hati yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang bekerja, yang berusaha, Engkau berkati mereka. Yang mengalami pergumulan, Engkau jawab Tuhan. Dan juga mereka yang sakit, Engkau sembuhkan dalam studi mereka, dalam
sekolah mereka, berkati, beri hikmat daripadamu, pengetahuan secara rohani dan juga pengetahuan di bumi. Limpahkan kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan mereka yang belum bekerja, Engkau juga beri pekerjaan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka yang dalam keputusasaan, Engkau mengangkat mereka, Engkau meninggikan mereka kembali lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas firman. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang menyertai kami sekalian sampai kesudahan akhir zaman, dan penyertaan-Mu selalu sempurna dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.